Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Mega Fitria dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah mengenai manajemen dana bank dan manajemen dana bank syariah. Apa sih manajemen dana bank itu? Jadi, manajemen dana bank merupakan ilmu dan seni yang mengatur proses penarikan dan pengumpulan dana yang optimal dan dengan cost of money yang wajar. Kemudian, usaha bank dalam menghimpun dan mengumpulkan dana untuk memenuhi kegiatan operasionalnya disebut dengan sumber dana bank. Sumber-sumber dana bank itu ada 3. Yang pertama, dana yang bersumber dari bank itu sendiri atau yang biasa disebut dengan dana dari pihak pertama. Yang kedua yaitu dana yang bersumber dari lembaga lain atau biasa disebut dengan dana dari pihak kedua. Dan dana yang terakhir itu bersumber dari masyarakat luas atau biasa disebut dengan dana dari pihak ketiga. Oke, selanjutnya kita bahas lebih detail mengenai sumber-sumber dana bank. Yang pertama ada dana yang bersumber dari bank itu sendiri. Nah, dana dari pihak pertama ini diperoleh dari 3 kegiatan. Yang pertama dari setoran modal para pemegang saham, yakni modal dari para pemegang saham lama dan pemegang saham baru. Dana yang disetor secara efektif oleh pemegang saham pada sewaktu bank berdiri. Yang kedua itu cadangan laba, yaitu sebagian dari laba yang disisihkan dari modal dan cadangan lainnya yang akan dipergunakan untuk menutupi timbulnya risiko yang terjadi di kemudian hari. Nah, yang terakhir, laba yang belum dibagi. Ini merupakan laba tahun berjalan tapi belum dibagi kepada para pemegang saham. Selanjutnya, sumber dana bank yang kedua yaitu dana yang bersumber dari lembaga lain atau biasa disebut dengan dana dari pihak kedua. Dana dari pihak kedua ini diperoleh yang pertama dari Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Ini merupakan kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas. Yang kedua yaitu pinjaman antar bank atau biasa disebut dengan call money. Pinjaman ini biasanya diberikan kepada bank-bank yang mengalami kalah clearing dalam lembaga clearing dan tidak mampu untuk membayar kekalahannya. Pinjaman ini bersifat jangka pendek dengan bunga yang relatif tinggi jika dibandingkan dengan pinjaman lainnya. Dana yang bersumber dari lembaga lain selanjutnya yaitu berasal dari pinjaman dari bank-bank luar negeri. Nah, ini merupakan pinjaman yang diterima oleh perbankan dari pihak luar negeri. Dan yang terakhir itu ada surat berharga pasar uang atau SBPU. Jadi, dalam hal ini pihak perbankan akan menerbitkan SBPU kemudian diperjualbelikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun non-keuangan. SBPU ini diterbitkan dan ditawarkan dengan tingkat suku bunga yang tinggi sehingga masyarakat tertarik untuk membelinya. Sumber dana yang ketiga yaitu dana yang berasal dari masyarakat atau biasa disebut dengan dana dari pihak ketiga. Dana yang berasal dari masyarakat merupakan dana terbesar yang dimiliki oleh bank. Jadi dana dari masyarakat ini adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Adapun produk simpanan tersebut yaitu giro, deposito, dan tabungan. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, giro merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, sarana perintah lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Adapun jenis-jenis sarana penarikan di rekening giro, yang pertama itu cek.
Cek merupakan surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk membayar sejumlah uang. Selanjutnya itu ada billet giro. Billet giro merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara giro nasabah tersebut untuk memindah bukukan sejumlah uang kepada pihak penerima. Produk simpanan bank yang kedua yaitu tabungan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tabungan merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, billet giro, dan atau lainnya yang dipersamakan dengan itu. Selanjutnya alat penarikan tabungan ini ada 4, yang pertama buku tabungan, yang kedua slip penarikan, yang ketiga kwitansi, dan yang terakhir ATM. Adapun produk simpanan yang terakhir yaitu deposito. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank. Deposito terbagi menjadi 3. Yang pertama, deposito berjangka. Merupakan simpanan berjangka yang dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito berjangka ini tidak dapat diperjualbelikan. Jenis selanjutnya yaitu sertifikat deposito. Sertifikat deposito merupakan simpanan berjangka yang diterbitkan dengan menggunakan sertifikat sebagai bukti pemilik oleh pemegang haknya. Sertifikat deposito dapat dicairkan oleh siapapun yang membawa dan menunjukkan kepada bank yang menerbitkan. Dan sertifikat deposito ini dapat diperjualbelikan. Yang terakhir yaitu deposito on call. Deposito on call merupakan jenis simpanan yang berjangka yang penarikannya perlu memberitahukan terlebih dahulu pihak bank penerbit deposit on call-nya. Dan bunga deposito on call ini dibayar pada saat pencairan. Oke, materi selanjutnya yaitu manajemen dana bank syariah. Manajemen dana bank syariah adalah upaya yang dilakukan oleh lembaga bank syariah dalam mengelola atau mengatur posisi dana yang diterima dari aktivitas funding untuk disalurkan kepada aktivitas financing, dengan harapan bank yang bersangkutan tetap mampu memenuhi kriteria-kriteria likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitasnya. Dalam Islam, manajemen terdiri dari beberapa prinsip yang harus ada di dalamnya. Prinsip tersebut yaitu prinsip keadilan, amanah, dan tanggung jawab. Adapun tujuan dari manajemen dana bank syariah ini sedikit berbeda dengan manajemen dana bank konvensional. Kalau konvensional tujuannya kan untuk mencari laba atau keuntungan sebanyak-banyaknya. Nah, kalau manajemen dana bank syariah itu tujuannya tidak berorientasi pada profit atau keuntungan, tapi tujuannya yaitu untuk mensejahterakan masyarakat. Materi selanjutnya yaitu sumber-sumber dana bank syariah. Menurut beberapa jurnal yang saya baca, sumber dana bank syariah ada 3. Yang pertama, modal inti. Modal inti adalah modal sendiri yang dimiliki oleh bank, yaitu dana yang berasal dari para pemegang saham bank. Nah, kalau yang modal inti ini konsepnya sama seperti sumber dana bank konvensional, hanya saja kalau di syariah ini menggunakan prinsip-prinsip syariah. Sumber dana bank yang kedua yaitu kuasi ekuitas atau mudharabah akun. Bank menghimpun dana atas dasar prinsip mudharabah, di mana bank menyediakan jasa bagi investor berupa rekening investasi umum atau mudharabah mutlaqah, dan ada juga rekening investasi khusus atau mudharabah muqayyadah, dan ada rekening tabungan mudharabah. Sumber dana bank yang ketiga yaitu ada wadiah atau titipan, yaitu simpanan tanpa imbalan yang merupakan dana pihak ketiga
yang dititipkan pada bank yang umumnya berupa giro, deposit, dan tabungan. Oke teman-teman, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.